Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners, happy weekend untuk Anda yang hari ini ya, hari Sabtu mungkin sedang melakukan me time begitu bersama dengan keluarga. Senang sekali saya Maria Delsa bisa menemani Anda di hari Sabtu ini pukul 9 pagi dalam Smart Community. Dan di minggu ini salah satu komunitas yang akan kita ajak berbincang di pagi hari ini adalah komunitas minim sampah. Apa itu komunitas minim sampah? Maria Delsa tidak sendirian karena sudah hadir juga Ibu Krismiati atau Ibu Kris, ini Ketua Garut Zero Waste. Kemudian ada juga Bapak Ridwan selaku CEO founder dari komunitas Zero Waste. Selamat pagi Ibu Kris dan juga Bapak Ridwan. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, sehat ya Ibu Kris dan juga sehat, Bapak Ridwan. Gimana Mbak Maria? Sehat juga ya? Sehat juga, alhamdulillah. Nah, ini menarik banget, komunitas minim sampah. Kalau boleh diceritakan sedikit, ini komunitas apa sih? Silahkan. Iya, saya dulu nih. Pak Ridwan, saya izin ya duluan bercerita tentang kami. Jadi komunitas Garut Zero Waste ini kami declare pada November 2019. Dan sebetulnya kami berenam itu memiliki background masing-masing. Jadi Pak Ridwan memiliki yayasan yang juga peduli dengan lingkungan. Kemudian saya sendiri selain menjadi ketua dari komunitas ini, saya juga sebagai direktur Bank Sampah, dan itu jaraknya nggak lama dari saya saya bersama teman-teman mendeklar GZW ini, kalau disingkatnya GZW ya, Komunitas Garut Zero Waste. Nah, kita kenapa kita akhirnya bergabung bersatu di komunitas ini? Karena kalau menyelesaikan persoalan sampah itu tidak bisa sendiri, Kak. Jadi harus bareng-bareng gitu. Dari hulu ke hilir gitu, dari sumber sampah sampai ujung itu kan banyak yang terlibat. Nah, makanya ketika kita ngurusin sampah sendiri tuh bakalan pusing, bakalan stres, mungkin juga ada yang depresi. Nah, oleh karena itu akhirnya kita menyatukan kekuatan, kita berenam bergabung, mendeklar komunitas ini, komunitas belajar, karena kita baru juga belajar gitu ya, kita sama-sama mengaplikasikan di rumah masing-masing seperti itu. Kemudian kita coba untuk menjadi jalan bagaimana supaya Garut ini bisa bebas sampah gitu. Jadi visi kami adalah untuk mewujudkan Garut bebas sampah. Caranya bagaimana? Caranya dengan GZW ini memposisikan diri sebagai edukator. Jadi kami mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah, kemudian memberikan edukasi bagaimana mengolah dan mengelola sampah itu secara mudah dan sederhana, sehingga sampah itu sebetulnya tidak perlu dibuang keluar dari rumah. Nah, ini kan sekarang sedang musim kemarau, banyak terjadi kebakaran, ledakan di TPA-TPA. Ini berikutnya Bah Ridwan akan bercerita. Sungguh menyedihkan sekali, dan kita tentu tidak mau kejadian meledaknya TPA Lui Gajah yang menewaskan sampai 150 orang lebih, kemudian 3 kampung hilang dari peta. Itu kita tidak mau terjadi lagi, makanya insya Allah fokusnya komunitas kami ini adalah untuk mengedukasi, karena itu langkah awal bagi kami. Menurut kami, kesuksesan dari atau keberhasilan kita menuju Garut bebas sampah atau Indonesia bebas sampah itu awalnya adalah dengan edukasi, mengubah mindset banyak orang bahwa sampah itu bisa dikelola, bisa diselesaikan
dari rumah masing-masing begitu. Jadi campaign kami itu sekarang bukan lagi ayo buang sampah pada tempatnya, itu sudah tidak relevan lagi Kak. Yang sekarang paling tepat dan sesuai dengan kondisi Indonesia yang sudah darurat sampah ini adalah ayo pilah sampah dari rumah. Seperti itulah yang bisa saya ceritakan. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Ridwan ya bisa menambahkan. Ya, silahkan Pak Ridwan. Kami punya ini ya, apa ya, kayak yel-yel gitu ya. Kalau setiap kami membuat edukasi gitu, kita gerakan begini Mbak Maria. Pilah sampah ini kita bikin kayak semacam segitiga gitu. Segitiga kan bentuknya untuk ini ya, recycle ya. Yes, betul. Pilah sampah dari rumah, ini kayak atap rumah. Kemudian untuk Garut, karena Garut kan biasanya ya Pasundan kita gini ya, gaya salamnya ya. Oke, pilah sampah dari pilah rumah. Sampah dari rumah untuk Garut. Oke, zero waste. Oke, baik. Nah, gitu. Jadi yang ingin kami tambahkan ya, kan betul seperti yang tadi Bu Krismi bilang, kami fokus bangetnya di edukasi, Bu. Walaupun tentu kami beberapa kali melakukan giat lah, kayak giat mengutin sampah di jalan, di sungai juga gitu lah. Tapi fokus kami itu benar-benar ingin diedukasi, karena kayaknya kalau kita nggak edukasi orang, sampah akan tetap terus saja numpuk gitu, walaupun TPA diperbanyak misalkan gitu. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Ya, yes, betul. Kalau melihat tadi keresahannya bahwa ingin fokus utamanya adalah ingin Garut bebas sampah. Apakah sampah-sampah di Garut ini separah ini sampai sehingga ada gerakan dan juga komunitas ini? Mungkin berdasarkan data dulu deh. Apakah memang mendapatkan data bahwa saat ini Garut ini memang dipenuhi juga dengan sampah, atau masyarakatnya tidak tahu bagaimana cara mengolah sampah yang benar begitu? Silakan. Ya. Oh iya. 2019 itu bahkan ketika kami mendeklar itu kami declare bulan November. Bulan Mei 2019 itu bupati kami sendiri Mbak menyatakan bahwa Garut itu darurat sampah. Dikarenakan apa waktu itu kejadiannya, jadi TPA kami itu 15 hektar. Tapi itu sudah over kapasitas. Akhirnya setiap truk itu ya ditambah lagi armada yang tidak full 100% bisa beroperasi, itu sampah yang setiap hari itu hanya perkotaan ya. Ini saya menyampaikan perkotaan dulu. Di Kota Garut itu 500 ton. Tapi hanya 200 ton yang keangkut, Mbak. Akhirnya 300 ton itu kebayang di mana numpuknya? Di pinggir-pinggir jalan. Jadi banyak TPS gadungan. TPS itu tempat penampungan sementara. Jalan-jalan apa ya, kalau boleh disebut jalan utama begitu ya. Itu bersihnya itu antara jam 7 sampai jam 2 siang. Kemudian jam 3 itu sudah numpuk lagi, sudah menggunung lagi, begitu terus kondisinya. Karena itu akhirnya Bupati menyampaikan langsung itu bahwa ini Garut sudah darurat sampah. Seperti itulah kira-kira cerita yang ada di Garut. Dan memang saya tidak buka-buka aib ya, karena kondisi ini sedang di mana-mana terjadi gitu, hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di kota-kota besar, Jakarta sekalipun masih menghadapi persoalan yang sama. Kita belum bisa membereskan persoalan sampah ini gitu. Dan salah satunya begini Mbak, kita tidak bisa suuzon kepada warga sepenuhnya. Bisa jadi mereka itu membuang sampah di situ karena tidak tahu bagaimana cara mengelola sampah itu yang baik dan benar. Padahal kalau kita tahu ya, itu mengelola sampah itu sungguh sangat mudah dan sederhana. Syaratnya harus dikelola dari rumah masing-masing. Kalau sampah itu sudah menumpuk di jalan, ya sudah masalah besar gitu. Sampah dikresekin, dikeluarkan dari rumah, ditumpuk di pinggir jalan, kemudian dipindah ke TPA. Sejatinya kita tuh hanya sedang memindahkan masalah dari rumah masing-masing, ujung-ujungnya di TPA, menumpuk masalah itu di TPA, kemudian terbakar dan meledak. Wah, seperti itulah. Dan itu terulang terus tanpa disadari oleh masyarakat begitu ya. Oke, baik. Nanti di sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana sih cara kita mengolah sampah dari rumah agar tidak terbuang begitu ya, agar kita tidak menjadi pelaku-pelaku pembuangan sampah sembarangan gitu ya. Karena
sampah ini kan dampaknya tidak hanya untuk lingkungan, selain kita juga dipandang juga nggak sedap gitu ya, jalan-jalanan jadi kotor, sampah ini juga bisa berdampak bagi kesehatan manusia dan juga, lingkungan kita. Kita akan sambung di Betul. sesi berikutnya, Smart Listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Community masih menemani Anda di pagi hari ini bersama dengan Ibu Kris, Ketua Garut Zero Waste. Kemudian ada Bapak Ridwan, CEO founder dari komunitas Zero Waste. Tadi kita sudah belajar ya, atau sudah mendengarkan bagaimana sih komunitas ini didirikan begitu ya. Karena memang ini keresahan nggak cuma bagi masyarakat Garut saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi komunitas ini mulai pergerakannya dulu di Garut nih ya. Semoga juga menyebar luas ya dengan adanya siaran ini juga bisa mengedukasi Anda smart listeners bahwa jika sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka ini dampaknya akan sangat besar sekali bagi kesehatan, bagi lingkungan dan juga bagi orang-orang yang Anda sayang begitu. Nah, di sesi ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Kris dan juga Pak Ridwan bagaimana sih kita mengelola sampah dari rumah agar sampah itu tidak keluar dan kita menjadi pelaku-pelaku pembuangan sampah sembarangan. Silakan Pak Ridwan, mungkin bisa diceritakan edukasinya bagaimana nih bagi para ibu-ibu khususnya gitu ya, bisa mengolah sampah dengan baik. Kalau secara teknis mungkin nanti oleh Bu Krismi akan bisa lebih panjang lebar ya. Kalau dari saya begini, karena kita kan komunitas zero waste ya dari Garut gitu. Banyak orang yang bilang nggak mungkin zero waste itu terjadi. Karena kan pasti sekarang kita hidup di dunia modern pasti akan selalu ada sampah. Jadi itu katanya kata-kata yang terlalu utopis lah, yang terlalu tinggi banget gitu. Kita ya paham lah. Ada orang yang idealis banget gitu kan, sehingga kalau katanya nggak boleh pakai zero waste harusnya less waste gitu kan. Nah tapi kenapa kami tetap menggunakan zero waste? Karena bagi kami begini, itu bisa dua arti. Zero waste pertama memang benar-benar kita itu murni nggak menghasilkan sampah sama sekali, atau zero waste yang kedua itu kita tidak menghasilkan sampah ke TPA gitu. Oke. Itu bagi kami zero waste juga. Artinya betul yang tadi kata Bu Krismi bilang bahwa kita harus memulai mengolah sampah itu dari rumah sampai kita tuh nggak ada keluar satupun sampah dari rumah kita keluar. Yes. Artinya kan kita membantu lingkungan ya. TPA nggak akan ada lagi yang mau ngisi gitu. Bayangin kalau misalkan yang pelakunya ada ribuan rumah, mereka nggak lagi menghasilkan sampah, kan sudah beres di rumah sendiri. Nah itu yang mungkin edukasi yang ingin kami ajarkan tentang
zero waste ini ya, terutama ya di Garut tempat kami berdomisili gitu. Nah, Hmm. untuk teknisnya mungkin Bu Krismi bisa lebih ini, silahkan Bu. Iya, jadi memang campaign utama kami seperti yang sudah saya sampaikan di awal, untuk menuntaskan persoalan sampah ini harus dimulai dari hulu. Siapa itu? Yaitu rumah tangga. Menurut data bahwa rumah tangga itu penyumbang sampah terbesar, bukan pasar, bukan sekolah, tapi rumah tangga, Mbak. Kita tahu jumlah warga negara Indonesia ini ratusan juta, kemudian satu keluarga, satu kakak itu bisa ada 1, 2, 3 sampai 4 orang, bahkan 7 orang gitu kan. Bahkan data statistik itu menyatakan bahwa per orang itu satu hari mulai dari bayi hingga lansia itu jumlah sampah yang dihasilkan sekitar 0,7 kilogram. Jadi kebayang bayi pun Per sudah orang ya. menghasilkan sampah gitu ya. Itu apa? Diapernya, kaleng susunya, dus susunya, peralatan kosmetiknya, itu semua kan kalau sudah habis pakai akan menjadi sampah. Nah, edukasi kami adalah yuk kita pilah sampah kita dari rumah, mana sampah yang bernilai ekonomis, yang bisa didaur ulang, kirimkan, pilah itu sampahnya, kirimkan, setorkan ke bank sampah terdekat di sekitar rumah kita, atau ke perusahaan-perusahaan. Kalau di Jakarta itu ada, kalau boleh disebut merek ya, ada Octopus, ada Recosystem, ada Waste for Change, ada Armada kemasan, itu siap sedia. Pokoknya orang yang tinggal di Jabodetabek itu udah enak banget deh. Sudah enak sekali, mudah sekali untuk mendapatkan pelayanan penjemputan sampah ke rumah-rumah secara langsung gitu. Kita yang di Garut masih belum ya. Di Garut belum kejangkau. Akhirnya kalau di Garut kita bekerja sama, jadi GZW ini berkolaborasi dengan sekitar 30 bank sampah yang aktif untuk bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada warga-warga yang sudah melakukan pemilahan dari pemilahan sampah dari rumah. Jadi kata kuncinya adalah pemilahan. Memilah sampah itu di rumah minimal, Mbak, dipilah menjadi 2 bagian. Di Indonesia ini, di Garut lah ya khususnya, kami ini sebagai edukator mengajak orang memilah sampah itu 2 dulu. Organik atau yang bisa terurai, biodegradable, satu lagi non organiknya. Non organik itu ada plastik, aneka plastik ya, botol, gelas, kantong kresek, sedotan, styrofoam, plastik mika, bekas kemasan baju, bekas bungkus paket-paket online seperti itu. Kemudian lagi ada logam, kaca, kertas, sampai dengan beling. Beling itu misal di rumah ada piring yang pecah atau kaca pecah, itu bisa disalurkan atau dikirimkan ke bank sampah terdekat di rumah kita. Seperti itu. Jadi campaign kita itu seperti itu, pilah dulu non-organik dan organik. Nah, kalau organik, dari komposisi sampah, organik itu mencapai 60% dari komposisi sampah setiap rumah. Jadi kalau setiap rumah sudah memilah sampah, organiknya dipisahkan, sejatinya 60% persoalan sampah itu sudah selesai. Tinggal 40%-nya. Itu kita bagi-bagi, yang mana kita bisa setorkan ke Recosystem, yang mana limbah B3, misal masker, terus ada rumah-rumah yang mungkin ada pasien yang memiliki penyakit diabetes, dia harus disuntik insulin setiap saat, itu kan sampahnya masuknya limbah B3. Kemudian bekas-bekas sprayer seperti obat nyamuk dan lain sebagainya, itu masuknya B3, itu bisa disalurkan juga ke pihak tadi gitu, melalui pihak ketiga intinya. Nah, tinggal yang organik ini, Mbak, ini tuh sangat mudah dan sederhana, hanya 2M modalnya. Mau tahu dan mau berbuat. Mau tahu dulu. Jadi kalau dikasih tahu udah nggak mau tahu, ya sudah, susah. Nah, udah tahu nggak mau kerjain, susah juga gitu. Jadi harus mau tahu dan mau melakukan. Caranya bagaimana sampah organik? Misal Mbak ada tanah sisa atau kebun di belakang rumah, itu berbagai macam metode untuk kita
melakukan pengomposan. Itu dia kata-kata yang mesti kita ingat. Kompos, organik identiknya dengan kompos. Semua yang berasal dari tanah harus kita kembalikan ke tanah. Metode mengkompos itu macam-macam. Kita punya tanah sedikit, kita gali lubang, mungkin diameternya 1 meter, kedalamannya boleh 20 cm, boleh 1 meter lagi. Semua sampah organik lempar ke situ. Jadi ini metode komposnya metode lempar. Jadi kita lempar aja udah sampah organiknya ke lubang yang kita buat. Atasnya biar indah, tutuplah pakai apa gitu ya. Seperti itu. Atau kalau di perkotaan banyak sekali akun-akun di Shopee atau pegiat-pegiat juga selain kami ini yang juga menawarkan produk-produk, ada komposter dari ember, terutama untuk teman-teman yang tinggal di apartemen atau di rumah-rumah di perumahan yang boro-boro ada tanah, semuanya sudah di paving block. Itu tidak usah merasa bingung-bingung lagi karena banyak alat-alat komposter yang itu bisa dipergunakan untuk kita bisa menguraikan sampah organik kita menjadi apa? Pupuk kompos. Pupuk komposnya buat siapa? Ya buat kita sendiri. Manfaatin untuk tanaman yang ada di rumah atau memang kalau nggak ada tanamannya kasih aja ke tetangga yang punya tanaman gitu. Terus di rumah saya belum ada bank sampah katanya gitu ya. Ada aja yang bilang gitu. Pasti di sekitar rumah kita itu ada pemulung. Ada tukang rongsokan, kasih sedekahkan atau jual ke tukang rongsok gitu. Jadi cara mengolah sampah itu sebetulnya sungguh, sekali lagi saya bilang, mudah dan sederhana. Kuncinya 2 tadi, kita mau tahu dan kita mau untuk melakukan, mau untuk berbuat gitu, mau untuk memulai. Jadi 2M ya, ingat itu. Ya, kebanyakan sebenarnya mungkin masyarakat Indonesia tahu, tapi mau gerak atau enggak itu yang susah ya. Oke, nah tadi kalau kita bicara tentang sampah organik, itu kan lebih mudah untuk kita daur ulang atau kita jadikan kompos dan sebagainya. Nah, yang susah adalah yang non organik ini kayak sampah plastik, terus kaleng dan sebagainya. Ini bagaimana mengolahnya? Apakah didaur ulang atau ini dimusnahkan? Dijawab nanti ya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.
Smart FM Business and Inspiration, kita kembali lagi di Smart Community bersama dengan komunitas Minim Sampah. Ini ada Ibu Kris, Ketua Komunitas Garut Zero Waste, dan juga Bapak Ridwan, CEO founder dari komunitas Garut Zero Waste. Dan tadi Ibu Kris sudah mengedukasi kita ya, bagaimana kita dari rumah ini sudah harus bisa memilah dan memilih sampah jadi dua begitu, yang organik dan juga non organik. Nah, kalau organik itu biasanya adalah sampah-sampah sayur mayur atau sampah-sampah yang bisa diolah kembali begitu dengan lebih mudahnya begitu ya. Nah, kita nanti juga akan berbicara mengenai bagaimana kita mengelola sampah non organik, karena ini yang sulit. Kita harus mengolah kembali limbah-limbah plastik, kaleng dan sebagainya. Tapi sebelum itu Pak Ridwan akan berbicara nih mengenai sudah meledaknya salah satu TPS di Kota Bandung begitu ya Pak Ridwan. Mungkin boleh di-sharing-kan sedikit ini dampak dari pembuangan sampah ini, silahkan. Oke, jadi pada tahun 2005 dulu ya, ada sebuah TPA Lewi Gajah di Bandung, itu dia meledak, dan itu tumpukannya itu menutupi 3 desa, 150-an orang meninggal yang tadi Bu Krismi bilang, dan itu menjadi hari sampah di negara kita ya, diperingati gitu. Boleh Hari dicek nanti ya di Google. Nasional HPSN. Itu Nasional ya. kenapa sampai bisa meledak Pak Ridwan? Nah, jadi gini, karena memang kan dari rumah tangga masing-masing itu sampah itu digabung, disatukan antara organik dengan non organik. Misalkan contohnya sampah sisa nasi dicampur dengan plastik bekas mie misalkan gitu kan. Nah itu Mbak, kalau dicampur, kalau satu plastik sih nggak masalah, tapi kalau ke TPA kan nyambung dengan rumah yang lain jadi jutaan plastik gitu. Yes, betul. Itu kalau organik terperangkap, dia menciptakan gas metan. Gas Oke. metan itu kan mudah terbakar. Jadi bayangkan kalau gas metan dari jutaan, ribuan atau jutaan rumah itu menumpuk gitu karena nggak diolah dari rumah, akhirnya ketika panas, kemarau segala macam, ada saja pemantik, mungkin petir atau apapun lah gitu, bisa jadi meledak gitu. Dan ledakan itu akhirnya menciptakan longsoran sampah itu. Sampai 30 meter itu, rumah-rumah itu tertimbun oleh sampah pada saat 2005 ya. Nah, kejadian sekarang ini Garut ya, tempat kami berada, aduh sedih ini. Bulan Juli kemarin kebakaran juga TPA kami ini. Untung sih bisa segera padam ya. Nah, tapi kalau TPA itu lagi kebakar, itu artinya nggak boleh truk-truk itu masuk untuk mengambil sampah dari warga. Artinya sampah akan menumpuk di mana ya? Menumpuk di warga gitu. Nah, di Bandung sekarang sedang kejadian, ini masih sedang dan masih belum berhasil kayaknya, belum padam. Ini mungkin berarti tanggal 19 Agustus kemarin itu di TPA Bandung itu kebakaran. Dan sampai sekarang mungkin ya belum, ini saya cek tadi ya beberapa jam yang lalu lah gitu, belum padam juga. Dan DLH Kota Bandung akhirnya menutup pintu TPA-nya itu, dan orang-orang mungkin warga Bandung sekarang agak kelimpungan kalau harus buang sampah. Bayangkan, itulah kenapa kita harus edukasi tentang milah sampah dari rumah. Kalau kita sudah milah sampah dari rumah, kita udah tenang nih, kita nggak jadi bagian dari masalah gitu, udah jadi solusi lah. Karena kita nggak ngirim sampah keluar kan gitu. Nah itu mungkin cerita ya yang ini mengerikan, tapi ya harus kita sadari dan mudah-mudahan jadi awareness buat kita semua ya. Yes, ini adalah sebuah fakta. Mungkin lanjut berikutnya oleh Bu. Fakta yang Gimana? ini adalah sebuah fakta yang masyarakat harus tahu bahwa tempat Iya. pembuangan akhir sampah aja tuh bisa meledak gitu ya. Sampah aja bisa membuat sebuah kebakaran gitu. Apalagi kalau tidak diolah dengan baik begitu ya. Mungkin Ibu. Oh iya Mbak, jadi sedikit ada yang pakai analogi begini. Masalah sampah itu kayak masalah listrik katanya. Listrik itu kita tenang-tenang aja karena selalu nyala kan. Tapi sekali listrik nggak nyala, kita tuh hebohnya luar biasa. Nyalah-nyalahin. Nah sampah juga sama. Kita terbiasa sampah itu nggak ada di rumah kita karena ada petugas yang pilih segala macam. Tapi sekalinya petugas itu berhenti atau TPA itu berhenti, baru kita itu, wah ini ternyata ada bahaya, ada masalah. Nah ini kesadaran kayak begitu terjadi kalau kita sudah nabrak tembok. Nah itu yang Yes, betul. Kalau sudah ada hal yang ini baru nyalah-nyalahin begitu ya. Iya, Padahal betul. sumbernya adalah dari rumah-rumah Anda sendiri. Kita nyalahinnya kita sendiri gitu ya. Ya, betul. Kita selalu melihat kesalahan orang lain, tapi pada diri sendiri memang kita adalah pelaku secara tidak sadar. Nah, gitu ya. banget. Betul sekali. Yes, Ibu Kris mungkin bisa dilanjut. Kalau sampah non organik ini diapakan begitu? Apakah boleh dibakar? Ini kan biasanya orang-orang di masyarakat ini kan suka banget membakar sampah seperti itu. Iya, baik. Kalau tadi tentang organik ya sudah selesai itu perkara 60% loh itu volume sampah itu di rumah itu komposisinya 60% adalah organik. Itu sudah selesai nih ya ceritanya. Kemudian anorganiknya
Ada kertas, ada kaca, ada logam, besi, sendok, katel, panci, aluminium, kaleng-kaleng ya, habis kita beli minuman-minuman itu gitu. Kemudian lagi plastik, ini yang paling banyak adalah plastik, mulai dari plastik sasetan, kemudian sedotan. Kadang kita gini, kampanye GZW itu juga yang pertama adalah bagaimana kita mencegah supaya kita itu tidak banyak sampah di rumah. Kalau nggak mau pusing ngurusin sampah, iya jangan nyampah. Caranya gimana? Kurangilah sampah yang ada di rumah tuh. Kalau belanja, bawa kantong kresek sendiri. Kalau beli minum atau berangkat sekolah, berangkat kerja, bawa tumbler, bawa wadah makan sendiri. Kalau perlu wadah makan satu yang isinya makanan dari rumah, satu lagi wadah makanan yang kosong. Takut-takutnya kita pengen jajan di pinggir jalan atau apalah, kita udah punya wadah sendiri bawa dari rumah. Itu juga kita ajak warga kami untuk mengurangi timbulan sampah atau produksi sampah yang di rumah itu seperti itu, dengan mengubah pola hidup kita gitu. Yang tadinya kita kalau pergi ke pasar cuek aja bawa dompet doang, sekarang bawa tas jinjing sendiri. Itu minimal. Saya udah teliti sendiri kalau saya ke pasar. Dulu saya ingat misal saya beli 10 item cabai, tomat, itu semuanya dibungkus pakai plastik. Tapi kalau saya bawa wadah dari rumah, satu pun plastik tidak saya hasilkan. Sampah plastik tuh saya nggak ada dari pasar itu. Seperti itu. Kemudian kalau kita sudah pilah dari rumah menjadi bagian-bagian yang tadi, non-organiknya, kita kirimkan atau setorkan ke bank sampah. Bank sampah itu adalah suatu sistem. Kalau kita nabung ke bank konvensional kan nabungnya uang. Nah, kalau ke bank sampah yang ditabungnya adalah sampah non-organik yang sudah kita pilah tadi di rumah. Botol dijadikan satu sesama botol. Kalau perlu, kalau memang rajin banget digepengin biar di rumah itu enggak sempit gitu ya rumahnya, karena botol itu kan bervolume. Tapi kalau kita pelintir, kita injek, kita gepengin, itu jadi ringkes. Jadi sedikit gitu. Kemudian gelas-gelas kita rapikan, kita susun gelas-gelas plastik, sedotan, kresek pun Mbak itu bernilai jual. Kresek itu. Kemudian sedotan pun itu mau tahu sedotan itu sekilonya di atas 2.000. Itu sedotan yang bening ya, sedotan yang bening kalau kita beli misalnya air mineral. Itu kan ada sedotan yang beningnya, beda dengan sedotan yang berwarna. Nah, itu beda-beda lagi harganya, gitu. Itu kita pilah sesuai jenisnya, kemudian kita kirimkan ke bank sampah. Nanti di bank sampah diapakan? Akan dikirimkan ke pintu-pintu pabrik yang mendaur ulang sampah tersebut menjadi benda yang percis dengan semula, gitu. Oke. Seperti itu. Jadi ini disinilah sebenarnya dengan adanya peran serta masyarakat menyetorkan sampahnya ke bank sampah, di situ tuh sedang terjadi yang namanya ekonomi sirkular. Nah, jadi ekonomi sirkular ini sangat mencegah terjadinya pemborosan sumber daya dengan kita memanfaatkan bahan-bahan yang kita bekas pakai, dibikin lagi menjadi bentuk semula gitu. Tentu dengan formulasi yang sedemikian rupa ya, tidak mungkin botol yang bekas air mineral yang bening itu 100% akan menjadi itu lagi. Tentu ada lagi campuran-campuran lain, tapi setidaknya kita sudah mengurangi bahan baku utamanya, yaitu minyak bumi. Gitu kan? Jadi di sini tuh berlaku sekali ekonomi sirkular, dan seandainya warga di Indonesia ini sudah sadar hal tersebut, kita nggak perlu khawatir deh kehabisan minyak bumi dan lain sebagainya itu, karena itu tidak bisa diperbaharui gitu. Seperti itu Kak. Jadi nanti sampah dari kita ini akan didaur ulang kembali oleh pabrik-pabrik. Nah, kan ada teman-teman kami ya itu sedang unjuk rasa di Surabaya, di sana di Jawa Timur itu mereka unjuk rasa, di sana sedang terindikasi adanya oknum-oknum yang melakukan impor sampah. Jadi iya, sampah diimpor. Padahal
di Indonesia ini sampai sampah itu tidak tertampung, tidak terkelola gitu. Yang akhirnya tadi warga memusnahkannya dengan instan dengan cara dibakar, dibuang ke sungai, ditimbun, dilempar kemana lah, ke sawah, entah itu ya kalau di kampung dilemparnya ke sawah, ke sungai, itu nanti ujung-ujungnya ke laut gitu ya. Ya, Ikan di laut makan sampah, itu ikan dimakan sama kita lagi, terus kita mau sehat akhirnya jadi sakit karena di dalam ikan ada mikroplastik. Nah ini balik lagi, ini saya juga mau ikut bersama teman saya yang sedang concern mengenai oknum-oknum yang mengimpor sampah. Sebetulnya kadang itu dua sisi mata uang ya. Ada memang kenapa mereka mengimpor sampah, ini sejauh pengetahuan saya, jadi memang peran warga, intinya kebutuhan bahan daur ulang di Indonesia itu sangat kurang, Mbak. Mau nggak mau terpaksa kita impor plastik-plastik sampah untuk apa? Dijadikan bahan baku untuk industri-industri di Indonesia gitu. Jadi kita mau sepenuhnya menyalahkan juga gimana ya, balik ke kita sendiri, memang di dalam negeri bahan baku kurang gitu kan. Akhirnya kita terpaksa impor sampah tadi gitu dari luar negeri gitu. Tapi juga sebetulnya itu tidak menjadi suatu pembenaran gitu. Yang betul adalah ayo bagaimana mulai dari pemerintah, Pentahelix, semua pihak itu bekerja sama, kita edukasi warga masyarakat di Indonesia untuk meningkatkan bagaimana setiap rumah tangga itu mampu melakukan pemilahan sampah di rumah sehingga tingkat daur ulang di Indonesia ini tinggi. Jadi kebutuhan akan bahan baku itu nggak perlu kita impor-impor dari luar begitu. Betul Hemat sekali. kami. Iya, Mungkin bukan kurang, tapi masyarakat itu tadi yang tidak mau memilih dan memilah sehingga sampah banyak. Iya, betul. betul sekali. Daripada kita menumpuk, ada baiknya kita memilah dan memilih, itu menjadi sirkulan yang lebih baik lagi begitu ya. Kita nanti akan sambung di sesi berikutnya. Smart listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.
Smart FM Business and Inspiration, tidak terasa kita ada di sesi terakhir dalam Smart Community bersama dengan komunitas Garut Minim Sampah seperti itu ya. Kayaknya kalau kita mau bercerita ini harus lebih panjang gitu ya, Iya, mengedukasi kurang listeners yang ada di waktunya. kota jaringan Smart FM ini karena memang edukasi mengenai pembuangan sampah ini harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar lingkungan di Indonesia ini bersih dan juga sehat begitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu Kris dan juga Pak Ridwan, selain mengedukasi ibu rumah tangga dan sebagainya, apakah ada kegiatan-kegiatan lain juga yang dilakukan oleh komunitas? Silahkan Pak Ridwan. Oke, masih di mute Pak Ridwan? Oke, beberapa kegiatan kami selain edukasi ke para ibu-ibu ya, kita juga menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga yang formal kayak lembaga pendidikan. Jadi beberapa kali kita mengisi kegiatan edukasi itu langsung ke sekolah-sekolah gitu. Dan itu beragam, Mbak, dari mulai level SD sampai dengan kuliahan kita pernah masuk gitu untuk mengedukasi gitu. Kemudian juga kita awalnya kita tuh agak sedikit anti lah terhadap dinas gitu ya dari pemerintah awalnya karena kita idealisme tinggi biasanya kan, tapi setelah kita pikir-pikir kita penting juga kolaborasi gitu. Jadi Iya. akhirnya tahun awal kita agak sedikit menghindar untuk komunikasi karena kita inginnya gerak terus gitu. Tapi akhirnya lama-lama ya kita sadar bahwa kita harus kolaborasi. Makanya tahun-tahun kedua ini kita ya menjalin juga komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup di Garut dan alhamdulillah akhirnya kita jadi ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan bareng-bareng lah gitu. Nah di luar itu juga akhirnya kita juga mengumpulkan ini Mbak beberapa 30-an bank sampah yang akhirnya berhasil kita gabung bareng-bareng kita rangkul melalui gerakannya Bu Krismi ini karena Bu Krismi ini dia jago banget nih linknya gitu. Akhirnya kalau kita sudah punya database itu kan enak ya. Mungkin tahap-tahap yang kita lakukan di Zero Waste ini tentu ada juga giat-giatnya sih. Kita kayak giat contohnya gerakan pungut sampah. Kita pernah melakukan gerakan pungut sampah daun alun. Kemudian di tempat-tempat lain juga kita pernah ngelakuin itu gitu. Tapi ya fokus selama kita kembali ujung-ujungnya ke edukasi gitu. Yes, oke. Nah, apakah pernah mengalami masa-masa sulit begitu mengedukasi masyarakat, lalu mengalami penolakan dan sebagainya? Mungkin Ya. bisa di-sharing. Bisa. Gini ada satu kejadian menarik nih. Kita pernah bikin program namanya Bela Plasma. Bela Plasma itu pernah mendengar bahwa organik itu bisa diubah menjadi maggot kayak belatung yang nanti dibutuhkan pakan ya, pakan untuk ternak. Nah kita pernah mengedukasi dan menggarap satu perumahan kita 100 rumah itu kita gratiskan, kita biayai sendiri relawannya untuk mengutin sampah organik dari setiap rumah yang 100 rumah itu. Kemudian sampah-sampah organik itu kita olah menjadi maggot gitu. Nah kita harapannya kita hanya punya dana sampai dengan 6 bulan lah. Totalnya jadi 7 bulan. Setelah itu kita berharap dari masyarakat ada karena mereka merasakan kenikmatan dari memilah sampah dari rumah, nggak bau lagi kan, kemudian juga sampahnya dijemput sama kita. Itu sih ada harapan ke depannya Perum itu jadi tergerak untuk mau iuran yang 100 rumah itu malah mungkin jadi melebar untuk supaya bisa jadi membayar relawan yang untuk ngangkut-ngangkutin sampah gitu. Itu harapan kami. Tapi setelah bulan ke-7 itu ya nggak jadi gitu. Akhirnya itu program udah aja karena kami juga kan dana terbatas ya, kita hentikan saja gitu. Artinya program Bela Plasma ini yang mendapatkan hambatan dari pertama ya yang juga itu dana, dan yang kedua juga ada sumber tuh begini. Wah itu Zero Waste dapat duit tuh karena mereka ngumpulin sampah-sampah dari kita. Dapat duit dari mana? Kita disuruh keluar duit untuk menjadi relawan gitu. Hal kayak gitu itu aduh ya, tapi memang kejadian sih Mbak di lapangan kayak gitu. Itulah saya dukanya ya kalau bergerak di lingkungan kayak gitu. Padahal keinginannya adalah niatnya membantu begitu ya, malah dapat solusi dari masyarakat begitu. Nah, ini tadi kalau bicara mengenai dana, berarti kan komunitas ini juga butuh yang namanya sumber dana untuk teman-teman yang juga mengelola sampah begitu. Apakah ada dukungan atau support dari pemerintah dengan komunitas ini begitu sejauh ini? Ya, saya mau buka-bukaan aja lah, nggak apa-apa. Ya, silakan buka-bukaan aja Bu. Alhamdulillah
alhamdulillahnya sama sekali kita tidak punya funding. Fundingnya dari mana? Dari kami berenam ini masing-masing. Saya berprofesi sebagai apoteker, kemudian Bu Sumi ya, itu juga sebagai apoteker. Jadi kami ini wira swasta, kemudian Abah Ridwan memiliki yayasan, kemudian ada lagi rekan kami merupakan CEO dari sebuah hotel di Garut gitu, kemudian juga yang lainnya ada yang menjadi dosen. Nah, itu kita semuanya setiap agenda kegiatan baik itu edukasi ya ataupun aksi seperti tadi gerakan pungut sampah, kemudian kita aksi mengajarkan masyarakat memilah sampah organik, itu semuanya keluar dari kantung kami masing-masing, sama sekali tidak ada funding dari pihak manapun. Alhamdulillahnya, mudah-mudahan kami terus diberi kemampuan untuk itu. Bukannya kami nggak mau ya, tapi memang ya sampai saat ini belum secara Kita belum profesional banget gitu, Mbak. Lebih betul. ke Kalau mau mengandalkan nyebut seperti semangat itu gitu ya. mungkin ya. Memang Iya, betul setiap kali kita ada kunjungan ke sekolah itu kita nggak ada sama sekali tarif atau apapun gitu ya. Ini namanya kalau di budaya di kita kan suka ada aja amplop gitu, Mbak ya. Suka ada aja amplop diselipin walaupun kita tuh nggak usah sebenarnya gitu. Tapi kalau amplop itu ya kita terima, itu kita biasanya hitung bareng-bareng gitu. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam kas. Iya, masuknya ke Dalam kas dan dalam. itu dijadikan uang untuk kegiatan berikutnya. Yang kita Contoh misalkan lagi. Bu Krismi ini kan dia punya bank sampah dan juga punya pengelolaan magot. Kadang magot itu dari uang sendiri juga untuk beli ember-ember segala macam, itu kita bisa support dari dana yang dikumpulkan itu tadi gitu. Iya. Jadi buat para pendengar kalau mau support GZW siap. Ya. Nah ini kalau ada teman-teman yang ingin bergabung di komunitas ini, mau mensupport, ini menghubunginya kemana Ibu Kris dan juga Pak Ridwan? Bisa ke bendahara, kami ada bendahara, kemudian juga kalau misalkan mau ngobrol dulu bisa datang ke kantor sekretariat kami di Garut ya, yang sekalian mau jalan-jalan ke Garut, buat teman-teman di luar Garut, Masya Allah ini betul-betul kesempatan emas kita bertemu dengan Smart FM, jadi campaign kami ini lebih luas lagi untuk didengar dan mudah-mudahan menghasilkan dampak yang positif seperti yang kami harapkan gitu, karena selama ini memang kami fokus di Garut gitu, tapi campaign kami di medsos tuh nggak ketinggalan. Kalau medsos kan nggak, follower kami insya Allah bukan melulu orang Garut gitu, banyak juga yang dari Jakarta gitu. Awalnya mereka kenal bank sampah dari saya, dari bank sampah saya gitu, atau kenal bagaimana cara memilah sampah komunitas yang seperti ini tuh dari GZW tadi gitu, padahal dia tinggalnya di Jakarta seperti itu. Jadi dengan mudah-mudahan dengan momen ini kami berterima kasih sekali, campaign kami akan semakin didengar, ajakan kami akan semakin mendapatkan respon yang baik, dan cita-cita Jakstranas, Jakstrada, Indonesia Bebas Sampah 2025, Garut Bebas Sampah 2025, Bandung Bebas Sampah 2025 itu bukan mimpi belaka, tinggal 2 tahun lagi loh. Bisa nggak nih gitu? Bisa, asal semuanya tuh masih bergeraknya gitu. Jangan GZW sendiri, si Anu sendiri gitu. Ayo kita bareng-bareng gitu. Tambahan Medsos mungkin tuh nggak boleh ada ketinggalan medsos. tambahan plan besar kita itu kita benar-benar berharap nanti edukasi soal pilah sampah itu benar-benar masuk ke kurikulum pendidikan sejak SD, kalau perlu sampai TK. Ya, Kalau kita bisa mendidik anak-anak sejak kecil, mungkin mudah-mudahan ya kita di masa depan Indonesia bisa lebih lebih nyaman dari urusan sampah gitu ya. Ya, betul. Pendidikan-pendidikan inilah yang harusnya ditanamkan sejak dini ya, begitu. Attitude, bagaimana membuang sampah, memilah-milihnya, begitu. Oke, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Ridwan dan juga Ibu Kris. Silahkan Pak Ridwan dulu. Dari saya mungkin saya mengajak kepada rekan-rekan semua, ayo rekan-rekan, kita kan cuma ada satu bumi ya gitu, dan kita hidup paling 60-70 tahun lah gitu. Kalau kita cuma konsumsi tanpa memikirkan efek dari sampahnya, itu kayaknya kita akan meninggalkan warisan masalah yang berat bagi anak cucu kita gitu. Jadi mari sama-sama kita mulai belajar cara memilah sampah dari rumah. Ingat, gimana caranya supaya kita nggak mengasihkan sampah ke TPA gitu. Beres di rumah sendiri. Ayo, caranya banyak banget lah, bisa googling atau bisa kontak-kontak kami juga untuk belajar lebih lanjut gitu. Oke, itu dari saya. Oke, Ibu Krismi silahkan. Baik. Untuk semua pendengar Smart FM, Bismillah ya, mulai hari ini
mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri, ayo kita niat yang kuat untuk 2M. Mau tahu, mau belajar ya, mencari tahu bagaimana mengelola sampah itu, dan kemudian mau berbuat. Dari mana sih? Dari diri kita sendiri, dari kamar sendiri, dari rumah sendiri. Dengan 2M, kita insya Allah bisa menuju Indonesia bebas sampah. Karena ini karena pesan saya ini bukan hanya untuk warga masyarakat di Garut, tapi untuk seluruh pendengar yang ada di Indonesia, di 10 kota besar di Indonesia, Masya Allah. Yes, karena Indonesia sudah merdeka 78 tahun, harusnya Iya, kita juga sudah betul, merdeka tapi dari merdeka dari sampah. sampah Begitu ya. belum. Oke, untuk Indonesia bebas sampah, mari kita mulai dari diri sendiri, dari rumah kita, pilah dan pilih 2 sampah tadi, organik dan juga non-organik, agar Indonesia menjadi negara yang bebas dan juga bersih dari sampah. Terima kasih Ibu Krismiati dan juga Pak Ridwan. Semoga komunitas ini Sama-sama, semakin ya. berkembang ya, dan Amin, apa yang sudah amin. diedukasikan untuk smart listeners di 10 kota jaringan ini bisa juga menggerakkan hati mereka untuk bisa menjadi Amin, yes, amin. masyarakat yang pintar untuk bisa Amin. paham dan juga memilah-milih sampah. Semoga juga pemerintah juga semakin menyoroti ya komunitas Garut Minim Sampah ini. Ya, kolaborasi lah, kita bareng-bareng ayo. Kolaborasi, Berkolaborasi. betul. Akhirnya saya Maria Delsa dan juga Ibu Kris, Pak Ridwan pamit undur diri. Happy weekend, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.